Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Selamat bergabung di OMG, opini mengenai gereja. Saya Yunus Timotius memberikan pendapat saya tentang gereja, baik itu gedungnya, baik itu acara ibadahnya, baik itu doktrinnya, dan berbagai macam hal seputar gereja. Kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang perpuluhan. Apakah perpuluhan itu wajib atau tidak? Tentang persepuluhan itu tertulis di dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 10 yang bunyinya sebagai berikut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke. Hampir semua gereja kalau ada kantong atau ada amplop persembahan selalu mencantumkan Maliaki 3 ayat 10. Ada gereja yang sangat menekankan tentang persepuluhan, bahwa itu wajib, dan wajib. Tidak memberikan, tidak mengembalikan persepuluhan itu adalah salah dan itu adalah dosa. Maka nanti ada belalang pelahap, nanti hidupmu tidak diberkati, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu sangat ditekankan oleh gereja-gereja tertentu, oleh pendeta-pendeta tertentu. Tapi ada juga gereja yang tidak mewajibkan jemaatnya untuk memberikan persepuluhan. Mereka mengatakan persepuluhan itu hanya ada di masa perjanjian lama. Masa Tuhan Yesus, masa perjanjian baru, Tuhan tidak mengajarkan tentang persepuluhan. Tidak ada kewajiban tentang persepuluhan. Nah, jadi ada dua kelompok besar. Ya, ada gereja-gereja yang sangat menekankan tentang persepuluhan. Sebaliknya ada gereja yang sama sekali di gereja itu tidak ada persepuluhan. Masing-masing punya dasar, ya. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung adanya persepuluhan masih berlangsung sampai hari ini dengan skala akibatnya, baik akibat baik maupun akibat buruknya. Sementara gereja-gereja yang lain yang mengatakan tidak ada kewajiban untuk memberikan persepuluhan juga punya dasar-dasar dari Alkitab yang mendukung pendapat mereka. Dari dulu sampai sekarang persepuluhan ini menjadi dua hal yang pendapat yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia membuat heboh. Kenapa? Pendeta ini berani dengan lantang dari mimbar dia bilang, saya akan saya akan menyobek Alkitab saya dan saya akan berhenti jadi pendeta kalau sudah memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, tapi Tuhan tidak memberkati, saya akan berhenti jadi pendeta. Jadi dia begitu yakin bahwa persepuluhan itu adalah sumber berkat. Tidak memberi persepuluhan, tidak mengembalikan persepuluhan, maka berkat itu akan berhenti. Bahkan mungkin akan ada kutuk, ada penyakit, ada masalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai sebegitunya. Demi untuk meyakini bahwa persepuluhan itu wajib, tidak boleh ditawar-tawar, itu harus. Tapi sementara gereja lain ya tetap, Anda punya pendapat begitu silakan, mau berhenti jadi pendeta ya silakan.
Gak ada yang mendorong, gak ada yang melarang, itu putusan Anda sendiri. Tapi gereja kami tetap tidak ada persepuluhan. Yang ada hanya persembahan, sukarela. Tidak harus 10%, tidak. Lantas kita bagaimana? Nanti kalau nggak kasih persepuluhan nanti dosa. Nanti ada belalang pelahap. Nanti ada penyakit. Nanti ada kutuk. Nanti nggak diberkati. Nah ini kan orang Kristen paling takut kalau tidak diberkati kan. Karena orang Kristen maunya diberkati. Berkati kesehatan, diberkati usaha, diberkati keluarga. Pokoknya semua serba diberkati. Dan bagaimana cara diberkati? Bayar perpuluhan, kembalikan persepuluhan. Nah itu ditekankan terus menerus. Kasihan juga ya jadi jemaat ya. Dia mikir, pendapatan saya hanya segini. Dipotong 10%, tinggal segini. Sementara dari ratusan ribuan yang memberikan persepuluhan, begitu dikumpulkan, gereja atau pendetanya dapatnya malah segini. Gak adil dong. Gereja yang menekankan persepuluhan bilang, jangan cerita adil tidak adil. Yang penting adalah ketaatan. Kalau engkau mengembalikan persepuluhan, pasti engkau diberkati seperti firman Tuhan. Yang sudah mengatakan di Maliaki 3 ayat 10. Dalam kebingungannya, dalam keraguannya, apa yang harus dilakukan oleh jemaat? Nah, ini opini saya tentang persepuluhan. Cocok silakan, tidak cocok abaikan saja. Ya. Mengenai persepuluhan, apakah wajib atau tidak? Pertama, tergantung Anda bergabung di gereja yang menganut sikap yang bagaimana. Kalau Anda bergabung di sebuah gereja dengan ajaran persepuluhan itu wajib, ya konsekuensi. Anda ada di gereja yang mengatakan wajib, ya ikuti. Simpel kan? Sederhana kan? Jangan, ini gak cocok dengan saya. Tapi Anda masih tetap beribadah, bergabung di gereja itu. Selama itu pula nanti Anda akan terombang-ambing, bingung, resah. Mau mengembalikan, mikir-mikir, gak mengembalikan takut dosa. Ya, jadi tentukan. Kalau memang Anda berada di gereja yang mengatakan wajib, perpuluhan itu, ya ikuti. Kalau misalnya masih ada ragu, rasanya saya masih ragu, tanyakan kepada pendetamu. Saya masih ragu. Tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Supaya saya punya sikap yang jelas dan tegas. Untuk betul-betul mengembalikan atau sama sekali tidak mengembalikan. Gitu. Anda harus tegas. Di mana Anda berada? Kalau Anda bilang, enggak, saya tidak setuju dengan persepuluhan. Ya jangan beribadah di gereja yang itu menekankan perpuluhan lagi, jangan. Pilihlah gereja di mana gereja itu mengatakan persepuluhan itu tidak menjadi suatu kewajiban di gereja kami. Lebih Anda pindah ke sana. Selesai masalah. Selesai dengan sesimpel itu, dengan segampang itu. Hanya tinggal menentukan, saya akan beribadah di mana yang saya serak. Saya serak membayar mengembalikan perpuluhan, ya masuk ke gereja yang seperti itu. Saya tidak serak dengan persepuluhan, ya masuk ke gereja yang memang tidak mewajibkan persepuluhan. Tidak perlu harus mengatakan gereja yang perpuluhan dikejar-kejar terus oleh pendetanya. Itu adalah gereja yang gereja yang menekankan uang. Cari uang terus lewat persembahan dan apalagi perpuluhan. Jangan. Itu tanggung jawab mereka, itu urusan mereka. Setiap uang yang diperoleh dari persepuluhan, apalagi dengan selalu menekankan tentang firman Tuhan, Maliaki 3:10, itu wajib, itu berkat, itu bikin makmur, itu bikin ini, itu bikin itu. Silakan. Gak usah kita hakimi. Hanya pilih aja.
Setuju dengan persepuluhan, ya ibadah di tempat gereja yang menekankan persepuluhan. Tidak setuju dengan persepuluhan, pilih gereja di mana tidak ada persepuluhan. Sesimpel itu. Gak usah berdebat, gak usah mempertahankan. Persepuluhan itu yang paling Alkitab. Tidak, persepuluhan itu salah, itu dosa. Gak usah. Gak usah. Ya, jadi saya himbau siapapun yang menonton OMG, opini mengenai gereja, tentukan Anda akan berada di mana sesuai dengan pilihan Anda. Kekristenan kan tidak hanya sekedar persepuluhan, masih ada hal-hal lain yang harus kita taati. Kesetiaan, sudahkah kita setia? Kebaikan, sudahkah kita baik? Ada banyak hal yang harus kita pelajari dan bahkan harus kita taati. Tidak, kekristenan hanya melulu tentang persepuluhan, dan persepuluhan. Semoga dengan melihat, menonton video ini, Anda semua bisa mengambil sikap dan tidak bingung lagi, tidak galau lagi. Ada di gereja yang menekankan persepuluhan tapi Anda tidak memberikan persepuluhan karena tidak seret, tapi juga merasa aja takut dosa. Jangan, pindah saja. Ya, jadi tentang ibadah, carilah memang tempat ibadah yang membuat Anda bisa bertumbuh imannya, tapi juga membuat Anda nyaman dalam mengikuti ajaran-ajaran atau doktrin-doktrinnya. Persepuluhan hanya satu saja. Masih ada hal-hal yang lain yang harus kita pahami dan kita taati. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Yunus Timotius di OMG, opini mengenai gereja. Tuhan Yesus memberkati kita.